Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang telah membacanya. Agar Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, maka hendaknya orang yang baca Al-Quran memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa adab-adab di dalam membaca Al-Quran agar Al-Quran bisa dibaca dengan benar dan pada saatnya Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sahabat kreatif, dimanapun kalian berada, di antara adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah dianjurkan untuk membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk bersiwak, menggosok gigi, sehingga bau mulut kita menjadi harum. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ia pernah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan salat di malam hari, salat tahajud yang akan membaca Al-Quran dengan panjang, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau bersihkan dulu mulutnya dengan siwak agar Al-Quran yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam itu bisa keluar dengan kondisi mulut yang bersih. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca isti'adzah ketika mengawali bacaan Al-Quran. Isti'adzah adalah ta'awudz, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau akan membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sehingga sebelum membaca Al-Quran, seorang disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun tidak perlu membaca isti'adzah di setiap permulaan surat ketika bacaan Al-Qur'annya masih bersambung. Dan ini adalah kesepakatan dari para ulama-ulama fuqaha. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an berganti surat yang baru dan kita masih bersambung membacanya, maka tidak perlu mengulangi bacaan isti'adzah. Bacaan isti'adzah hanya dilakukan ketika awal membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Berikutnya yang ketiga, di antara sunnah dalam baca Al-Quran adalah dianjurkan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan tidak terburu-buru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Muzammil pada ayat yang keempat, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan tidak terburu-buru, meletakkan hak-hak huruf pada tempatnya. Yang keempat, dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Para ulama-ulama fuqaha telah bersepakat bahwa mentartilkan dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran adalah sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golongan kami
orang-orang yang tidak melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang indah. Jadi kita berusaha membaca Al-Quran dengan indah, dengan cara meletakkan hak-hak huruf, mengikuti bimbingan dan panduan di dalam tajwid, sehingga bacaannya itu menjadi indah, menjadi enak untuk didengarkan, tetapi juga tidak salah secara kaidah tajwid. Kemudian yang kelima, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, dan seorang yang baca Al-Quran ketika melewati ayat-ayat tersebut disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Para ulama-ulama fuqaha telah bersepakat atas disyariatkannya melakukan sujud tilawah bagi orang yang membaca Al-Quran ketika sampai pada ayat-ayat sajdah. Dan bagi orang yang mendengarkan ayat sajdah dengan sengaja, ya sebagai mustami, maka dia pun juga disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada tazala asyaitanu yabki. Yaqulu ya wailahu." Wa fi riwayati Abi Quraibin, "Ya waili. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu falyan nar." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca ayat sajdah, kemudian dia bersujud, maka syaitan akan menjauh dan menangis. Lalu ia berkata, "Wahai celakanya." Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Wahai celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk bersujud, dan ia pun bersujud, maka ia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, dan aku menolaknya," kata syaitan, "maka aku mendapatkan neraka." Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca surat atau ayat sesuai dengan urutan mushaf. Ketika kita membaca ayat atau surat yang pertama adalah misalnya surat Al-Ikhlas, maka surat setelahnya adalah Al-Falaq atau An-Nas. Tidak membaca surat yang ada di sebelum surat Al-Ikhlas. Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam surat Aid dan salat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan hal ataka haditsul ghashiyah, dan surat Al-Ghashiyah. Kita tahu bahwa letak surat Al-Ghashiyah itu terletak setelah surat Al-A'la dalam urutan mushaf Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa yang tepat adalah membaca Al-Quran sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Fasalla lana Abu Hurairah al-jumu'ata, faqara'a ba'da suratil jumu'ati fi raq'atil akhirah, idza ja'aka al-munafiqun, qala fa adraktu Aba Hurairah hina insarafa, faqultu lahu, innaka qara'ta bi suratain, kana Ali bin Abi Talib yaqra'u bihima bil Kufah." Faqala Abu Hurairah, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jumu'ah." Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat Jumat bersama kami. Setelah beliau membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, lalu beliau membaca pada rakaat yang kedua, "Idza ja'akal munafiqun," yaitu surat Al-Munafiqun. Kita tahu surat Al-Munafiqun ini letaknya di dalam mushaf adalah setelah surat Al-Jumu'ah. Kemudian aku menemui Abu Hurairah. Ketika telah selesai salat, aku katakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat, yang keduanya biasa dibaca oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu di Kufah." Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Sungguh
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya pada hari Jumat. Jadi Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah, kemudian surat Al-Munafikun. Ini menunjukkan bahwa di antara sunnah adalah membaca Al-Quran, membaca surat-surat di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk dalam sunnah-sunnah adab-adab dalam baca Al-Quran adalah dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran. Ketika kita sedang baca Al-Quran, kemudian ada orang yang datang atau ada telepon yang masuk dan semisalnya, maka kita tidak memotong ayat di tengah-tengah, tapi sampai akhir ayat. Bahkan kalau perlu sampai selesai satu ruku, ya, selesai satu ain, sehingga makna bacaan tersebut menjadi sempurna. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahullahu taala, ia berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafraha minhu. Kata Nafi' rahimahullahu taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika membaca Al-Qur'an, beliau tidak berbicara hingga menyelesaikan bacaan tersebut. Artinya sampai akhir ayat atau bahkan sampai akhir dari makna pembicaraan dalam ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam baca Al-Qur'an adalah tidak boleh mengatakan aku lupa. Karena seorang yang mengatakan aku lupa terkesan melalaikan Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang telah menghafal beberapa surat Al-Qur'an, kemudian dia tidak ingat, ya, maka hendaknya dia mengatakan dalam bentuk pasif, aku terlupa, bukan aku lupa. Karena ketika mengatakan aku lupa, maka terkesan dia melalaikan. Akan tapi ketika dia mengatakan aku terlupa, aku dilupakan, maka seolah-olah tidak ada unsur pelalaian, tapi memang karena ingatannya sedang lemah dan semisalnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sa ma li ahadin yaqulu nasitu ayatan kaita wa kaita, bal huwa nusiya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buruk sekali seorang yang di antara mereka yang mengatakan, "Aku lupa ayat ini dan ayat ini." Akan tapi hendaknya dia mengatakan, "Nusiya, aku terlupakan." Jadi ketika mengulang hafalannya kemudian dia salah atau dia tidak ingat, maka hendaknya dia mengatakan aku terlupa, bukan aku lupa. Inilah 8 adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah dianjurkan untuk membersihkan mulut sebelum baca Al-Quran. Disunahkan untuk membaca isti'adzah, ta'awudz ketika mengawali bacaan Al-Quran. Dianjurkan baca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran, tapi sampai selesai baca Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengatakan aku lupa, tetapi mengatakan aku terlupa. Ini sahabat kreatif tentang adab membaca Al-Quran. Semoga kita dimudahkan di dalam baca Al-Quran sesuai dengan adab-adab yang benar, sehingga bacaan kita semakin bagus, etika kita bermuamalah dengan Al-Quran semakin indah, dan pada hari kiamat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.